melewati akar nimang yang menyebabkan mereka mau nggak mau pulangnya lebih lambat. Bisa jadi mereka tertinggal sebentar ya, dan kemudian mencoba untuk menyusul kawan-kawannya mereka sendiri melewati beberapa akar dari tumbuhan yang ada di belantara sekitar pegunungan tersebut. Karena akar nimang sendiri itu beberapa kali postingan di media juga mengandung energi kekuatan yang unik. Jadi uniknya itu bisa siapapun manusia dalam tanda kutip manusia yang awam ketika melewati akar tersebut akan mengalami kegoncangan elektronika tubuh atau bisa dikatakan linglung atau tersesat. Bisa jadi banyak cerita-cerita kayak gitu ya. Petunjuknya satu, dia harus melihat arah matahari, itu saja. Kalau malam diam aja di tempat, mau tidak mau siapapun diam aja di tempat, apapun resikonya harus dihadapi. Yang pasti harus cari pemantik, harus cari korek dan macam-macam. Besoknya pagi boleh kembali. Karena waktu itu dia sudah masuk dalam rumah, terus habis itu disuguhi makanan, berbagai macam tarian dan macam-macam. Mereka menyebutnya di desa tersebut ada penari. Nah, makanya munculnya nama desa penari. Padahal desa penari sendiri itu tidak ada. Itu pemberian nama barusan saja. Kemudian soal mereka dijadikan tumbal. Tumbal itu adalah pengorbanan. Ngopi dulu ya. Kenapa sih tumbal itu dikategorikan mesti ke arah mistis? Ya, padahal kalau secara umum atau awamnya aja namanya pengorbanan. Manusia hidup itu juga baru pengorbanan. Anda mau makan, beli beras dulu, beras pakai uang kerja dulu, begitu dan contoh yang lain sebagainya. Anda mau ke kota A, B, C, D, F, G, pakai motor, pakai mobil, ya pakai bensin beli dulu, itu pengorbanan. Kalau nggak di pengorbanan keringat, minimal di pengorbanan pikiran, itu pengorbanan. Artinya digerak, sholah, obah, gitu ya. Tumbal itu diambil. Jadi makna tumbal itu jiwa atau badan halus manusia diambil oleh bangsa mereka, dijadikan untuk mungkin bisa dijadikan katakan budak lah, atau pesuruh atau bagian daripada mereka masuk ke 4D, masuk ke ranah dimensi 4. Jadi dimensi 4 itu di bangsa siluman, bangsa jin dan sebagainya itu. Bukan malaikat. Malaikat beda lagi ranahnya, dimensinya udah beda lagi, dia lebih tinggi. Nah, ketika mereka berada di lokasi yang masuk areal 4D, maka kejadian-kejadian mulai dialami dan sebagainya. Kemudian setelah selesai, bangsa tersebut mengatakan, bangsa 4 dimensi tersebut mengatakan bahwasanya ini sudah cukup untuk menjadi persembahan, untuk dijadikan tumbal atau pengorbanan secara jiwa ya. Otomatis kalau jiwa diambil sama bangsa 4D mereka, berarti mengalami kekosongan dong raga ini. Belum tentu juga. Kalau dia bertemu dengan orang yang berspiritualis tinggi atau orang lelaku, nggak lama akan dibersihkan. Tapi memang di sini kenapa dijadikan tumbal? Rumor yang beredar karena mereka telah melakukan perbuatan yang dikategorikan tidak pantas. Itu rumor satu. Rumor kedua, memang mereka terpilih. Tapi saya nggak merasakan, tidak gitu. Itu hanya kisah saja, jadi hanya tambahan saja, kemungkinan besar tidak. Jika mereka dijadikan tumbal, mengapa mereka bisa sempat pulang sampai di
rumah walaupun dalam keadaan sakit. Artinya terakhir dia meninggal di mana? Disitulah letaknya roh. Terakhir dia keluar. Nah, di situ aja. Jadi di mana di sini kata-kata tumbal itu? Kalau tumbal yang kuat, dia hilang di tempat dia dan tidak akan kembali. Kalau masih sempat pulang, entah itu 4 hari 5 hari kemudian mereka meninggal, setelah dapat kabar 3 bulan sampai 5 bulan kemudian mereka meninggal, berarti di sana lokasinya dia, di kota asalnya, bukan di tempat pegunungan atau dekat rumah kosong tadi. Kalau penelusuran saya, mungkin dia mengalami titik halusinasi berada di situ dengan penggambaran macam-macam. Ada penarinya, ada katanya ada silumannya juga, kemudian disuguhi bermacam-macam. Bisa jadi, tapi kalau dijadikan tumbal, saya kurang yakin, ya, karena di mana letaknya dia terakhir berada dijadikan tumbal di situ. Karena ada proses, ada jeda waktu antara dari lokasi tersebut, setelah lokasi tersebut dia sampaikan ke perangkat desa sampai menuju ke rumahnya di kota asal, ya. Ini masih ada jeda waktu. Berarti raga ini masih menjadi satu dengan roh atau jiwanya yang murni. Cuma karena dia telah memakan suguhan dari tanda kutip bangsa halus tadi itu yang di ranah 4 dimensi, mereka mengalami sakit. Ya bisa jadi di sana dia yang dia makan, yang disuguhkan sama mereka adalah makanan-makanan yang tidak layak konsumtif bagi tubuh manusia. Yang selama ini masak dia biasanya makan instan, terus dia makan dalam tanda kutip kalajengke, dalam tanda kutip mungkin bisa jadi yang dia makan adalah kelabang atau cacing hutan dan lain sebagainya. Itu tubuh mereka nggak menerima, mereka mengalami sakit, mereka mengalami kejadian mistis tersebut, terus sakit sampai beberapa waktu lama. Kemudian ya akhirnya mereka meninggal di sana. Ya tadi beberapa kisah yang saya tampilkan di sini, saya coba untuk melihat mereka tidak dijadikan tumbal kesimpulannya. Kemudian soal adanya makhluk astral, dimanapun ada makhluk astral, dimanapun, jika di lokasi tersebut ada rumah hunian kosong yang berlembab tanpa ada manusianya, ya mereka hadir di sana karena nggak ada manusia, mereka yang ada, hanya itu. Terus lokasi, karena lokasi sangat mendukung sekali, karena di arah situ sangat lembab, sejuk, mereka suka itu, ya. Mudah saja kok, tinggal kalau coba untuk agak menggeser mereka dari ranah kita. Katakan di rumah ya, pasang aja lampu neon, pasang aja lampu warna putih, maka akan mengurangi sedikit kesibukan aktivitas jika mereka menggoda. Jika mereka nggak menggoda, ya buat apa diusut, gitu aja, selesai. Jadi itu aja. Kemudian kesimpulan berikutnya, pohon yang besar apapun Tuhan telah ciptakan alam ini sediakan, ya, itu memang manfaatnya besar. Jadi tidak harus mesti di situ ada makhluknya, tidak harus mesti, karena mereka mengandung kekuatan energi dahsyat, mengandung energi kekuatan bumi, intisari bumi yang diserap dan untuk manfaat manusia. Maka disitulah letaknya mereka, energi tersebut ada. Makanya ketika itu sudah perpindahan dimensi, maka beda lagi ceritanya. Jadi pohon-pohon besar tadi itu ketika pagi, ketika siang masih menyejukkan, enak dipandang mata, ya, mengandung energi kebahagiaan di sana. Coba aja ke sana, dimanapun lokasi, nggak usah tempat-tempat apa aja. Cuma memang beberapa ada pasti ada
banyak makhluk-makhluk yang ganas, makhluk-makhluk yang menggoda itu, yang minimal membuat bulu kuduk menderinding itu ada memang di daerah tersebut, memang ada, dimanapun juga ada, tergantung bagaimana cara kita menyikapi mereka. Kita nggak mengganggu ya, mungkin besar mereka nggak mengganggu. Kemudian jika dikatakan di situ beberapa orang spiritualis yang ada di medsos mengatakan A, B, C, D, saya sendiri saya hanya memandang secara logika saja bahwasanya mereka tidak dijadikan tumbal, mereka berada di kotanya, jadi sudah diterima, semoga mendapatkan tempat yang ditentukan sesuai dengan amal perbuatannya. Itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Semoga Anda tetap bahagia, semoga kesulitan-kesulitan yang Anda alami segera lebur, rezeki semakin melimpah. Salam rahayu sakum tumati. Alhamdulillah.